Belum lama ini Anies mendapat nama baru di Papua, yaitu Yohanes. Dalam tradisi Kristen ada dua Yohanes yang terkenal. Pertama, Yohanes Pembaptis atau dalam Islam disebut Nabi Yahya. Kedua adalah Yohanes Rasul, salah satu murid Yesus. Dia adalah satu-satunya murid Yesus yang hidup sampai hari tua dan meninggal dengan tenang. Sebenarnya pemberian nama seperti ini hal lumrah sebagai bentuk penghormatan. Meskipun agak aneh jika disematkan pada sosok seperti Anies yang dikenal sebagai bapak politik identitas. Sebab selama ini Anies selalu mencitrakan diri Islami, sering memakai syal bendera Palestina, rajin memakai diksi Arab, dan dekat dengan kelompok Islam garis keras. Biasanya oleh para pendukung Anies dari kelompok Islam garis keras, apapun yang berkaitan dengan non-muslim dilarang, karena mereka khawatir pelan-pelan keimanan mereka akan luntur. Mereka selalu berpegang pada bunyi hadis, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya. Mereka kemudian membuat tafsir, apapun yang menyerupai umat lain itu haram. Hadis ini tidak salah, tapi disalahgunakan oleh kelompok Puritan. Yang dilarang untuk ditiru tentu saja perbuatan buruknya, bukan pencapaian dan hal-hal remeh tentang umat lain dalam kehidupan sehari-hari. Kalau soal ilmu pengetahuan, seni, hasil kerajinan, teknologi, tentu tidak mengapa untuk menirunya. Tapi bagi mereka, meniru itu dilarang, meskipun bermanfaat. Dengan logika inilah para pendukung Anies itu kemudian mengharamkan banyak hal. Biasanya pemberian nama baptis untuk orang Islam juga diharamkan oleh mereka. Jangankan itu, memakai topi Santa dan mengucapkan selamat Natal saja diharamkan. Tapi khusus untuk Anies semua itu tidak berlaku. Yang haram tiba-tiba berubah menjadi boleh. Contohnya, argumen Novel Bakmukmin ex-pentolan FPI. Menurut logika dia, Anies tidak benar-benar dibaptis, jadi pemberian nama itu tidak haram. Itu kan bentuk toleransi, katanya. Kemudian dia menyebut soal pluralisme, tapi maksudnya salah semua. Novel gagal memahaminya. Menurut dia, pluralisme lah yang diharamkan. Novel memang dikenal sebagai sosok yang tidak cerdas. Jika mengamati perdebatan Novel dengan siapapun, orang akan bingung mencerna argumen dia yang penuh sesat pikir. Bahkan, orang yang mengaku pernah bekerja di Pizza Hut itu mungkin juga tidak paham apa itu logical fallacy alias sesat pikir. Begitulah kira-kira level pemahaman pendukung Anies dari kelompok Islam garis keras. Jadi, wajar kalau mereka tidak konsisten dalam membuat hukum. Kadang-kadang haram, tapi tiba-tiba bisa berubah menjadi boleh. Kemana angin berembus, kesanalah fatwa mereka diciptakan. Tapi ini juga menunjukkan sebagian pendukung Anies itu hipokrit. Hukum mereka buat secara tebang pilih. Kalau itu menguntungkan, maka tiba-tiba jadi tidak haram. Hari ini, Anies memang sedang berupaya mencitrakan diri toleran dan moderat. Maklum, Anies sadar kelompok Islam garis keras itu kecil jumlahnya. Mereka memang berisik di medsos, tapi realitanya tidak seberapa. Dengan segala daya upaya, elektabilitas Anies hanya mentok di angka 23%. Itu sudah campuran dengan kelompok nasionalis yang tidak paham politik identitas Anies. Maka Anies sengaja bergerak ke tengah. Dia harus merangkul kelompok nasionalis. Dia harus merapat ke kelompok non-muslim, khususnya Kristen. Jadilah sekarang branding Anies itu sosok yang toleran dan nasionalis. Tapi di masjid-masjid dan pengajian, dia selalu digambarkan sosok yang religius dan taat. Anies sengaja main dua kaki. Satu kakinya menjaga kelompok garis keras dengan citra agamis, satu kaki lagi mencoba menjajaki kelompok nasionalis dengan citra toleran dan moderat. Makanya anjing penyala Anies mulai sibuk menjilat ludah mereka sendiri. Yang dulu diharamkan, tiba-tiba berubah menjadi halal.